Pemirsa, epilepsi bukan merupakan penyakit kutukan atau penyakit akibat kerasukan roh jahat seperti stigma atau mitos yang beredar dewasa ini di kalangan masyarakat. Epilepsi murni merupakan penyakit medis biasa yang bisa disembuhkan dengan konsumsi obat maupun operasi serta tidak menular. Ada stigma yang beredar di kalangan masyarakat terlebih di pelosok-pelosok desa bahwa epilepsi merupakan penyakit kutukan atau kerasukan roh jahat, membuat penderita cenderung disembunyikan dan enggan berobat ke medis, membuat penderita tidak maksimal mendapat penanganan medis. Menurut dokter spesialis anak dan konsultan neurologi Dr. Igusti Ngurah Made Suwarbe, mengungkap penyakit epilepsi yang menyerang anak-anak atau remaja ini merupakan penyakit medis biasa dan tidak menular. 25% penyebab penyakit ini adalah faktor genetik, namun hal itu masih sulit dibuktikan karena memerlukan pemeriksaan yang cukup rumit. Saat ini di Bali, penderita epilepsi semakin banyak bermunculan, terutama berasal dari pelosok-pelosok desa. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat secara medis. Dalam penanganan bisa melalui obat maupun operasi. Faktanya adalah epilepsi itu penyakit medis biasa dan tidak menular, tolong ditekankan itu bahwa epilepsi tidak menular. Faktor genetik memang ada berperan ya, tetapi sedikit, sekitar 25% aja dari laporan-laporan yang ada. Epilepsi itu mitosnya dikatakan penyakit kutukan, penyakit kerasukan roh jahat, penyakit gaib gitu. Ternyata tidak. Trennya meningkat, kasus kita temukan itu karena kesadaran berobat mulai lebih baik. Jadi pasien-pasien yang dulunya disembunyikan karena malu dan segala macam itu mulai berobat. Muncul lihat, kita dapat datanya. Upaya edukasi ke masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan epilepsi. Seperti dilakukan oleh SMC RS Telogorejo yang khusus menangani penderita epilepsi di Kute, berupaya menghapus stigma atau mitos tentang penyakit epilepsi. Jadi memang untuk pasien-pasien yang kebal obat, jadi ketika dia minum sudah 3-4 obat tapi masih aja kejang, nah itu yang diperlukan sampai tindakan ke operasi. Seperti itu. Jadi selama masih bisa dikendalikan dengan obat, sebisa mungkin cukup dengan obat. Orang tua maupun keluarga terdekat memiliki peran penting dalam mempercepat proses penyembuhan penderita epilepsi. Rai Suwantara, Bali TV.